pada malam hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Tapi sebelum berbicara lebih jauh, saya ingin mengeluarkan ataupun mengutip salah satu kata tokoh, yaitu Sohoki. Barangkali para penonton pun pasti tidak asing lagi ya dengan apa yang nanti saya ucapkan. Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus, tetapi saya lebih baik menjadi manusia yang merdeka, Sohoki. Nah, alhamdulillah gitu tak. Bentar dulu Kang Den. Oh iya. Aduh, nggak biasa tersorot kamera jadi agak tegang sedikit. Siap, santai. Jadi gini, sebelum berbicara lebih jauh, karena kan tadi saya mengeluarkan quotes Sohoki terlebih dahulu, tapi sebelum itu saya ingin berkenalan ataupun saya ingin memperkenalkan lebih jauh dulu lah, bahwa hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, sekalipun satu desa, satu kecamatan, tetapi ya ini menjadi salah satu tokoh pemuda yang begitu luar biasa begitu. Namanya adalah Atep Risto Sony. Bukan nama Aston yang lain ya. Oh, bukan. Jadi Atep Risto Astoni itu kan menjadi sosok yang begitu disorot kali ini ya untuk konteks Saguling. Karena akhir-akhir ini Atep Risto Astoni ini menjadi salah satu panding pader. Apa itu panding pader? Panding pader itu apa? Gak, kalau misalkan disebut panding pader kan agak gimana ya? Belum pantas lah. Belum pantas. Jadi maksudnya panding pader di sini itu adalah salah satu pendiri begitu ya. Jadi akhir-akhir ini kan khususnya Saguling itu berbicara tentang pemuda, itu sangat aktif sekali ya, begitu. Bener, khususnya di bidang pariwisata yang hari ini sedang dibuat, dan salah satunya itu adalah Kang Atep kan yang menjadi yang konseptornya begitu, orang yang memberikan konsepsi ataupun proses pembuatan daripada salah satu wisata yang akhir ini ramai di Saguling kan gitu. Nah, sebelum berbicara lebih jauh terkait nanti berbicara perihal pariwisata, Atep, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Gimana? Apakah memang ketika mendirikan suatu sektor wisata di tingkatan desa itu harus senantiasa berpaku kepada mengemis-ngemis lah, meminta bantuan lah kepada pemerintahan lah, atau bagaimana kan gitu? Oke. Mungkin saya jelasin dulu ya Kang Den ya sedikit ya. Boleh. Terkait pariwisata yang sekarang lagi dikelola mungkin ya. Memang sebenarnya saya sama Reng-Reng kan, jadi kalau misalkan tadi Kang Den berbicara mengenai panding pader kan memang agak sedikit gimana gitu ya. Tapi emang itu faktanya. karena memang saya ngelola wisata ini kan nggak satu orang ya, sama teman-teman yang lain juga di bawah naungan Pokdarwis. Tapi salah satunya kan yang menjadi pelopornya itu adalah pemuda. Pemuda. Cuman ya di sini mungkin ada ingin membahas sedikit ya tentang perjalanan wisata yang sekarang dibuat. Nama wisatanya sebutin dong. Oh iya. Jadi saya nama wisatanya memang dikemas oleh Pokdarwis. Apa itu Pokdarwis kan? Karena belum pada tahu mungkin terkait apa sih Pokdarwis. Pokdarwis itu kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata yang ada di Desa Saguling khususnya. Namanya Pokdarwis Curug Halimun. Curug Halimun. Dan memang itu Pokdarwis Curug Halimun memang udah lama terbentuk. Cuman dulu sempat vakum dulu Kang Den. Itu dibentuknya dari sejak kapan gitu? Dari 2015. Ketua Darwis pertama berarti udah ada? Udah ada. Berarti itu siapa itu? Nah, waktu pertama kali ketua Pokdarwisnya itu guru saya pribadi mungkin ya, Pak Aep namanya. Cuman karena memang kesibukan dia di sekolah mungkin ya, aktivitas yang lain. Oh, dia menjadi seorang tenaga pendidik? Nah, tenaga pendidik. Jadi agak terbatas lah waktunya untuk mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di wilayah. Oke. Berarti gimana? Untuk ketua Pokdarwis yang sekarang itu Kang Atep berarti? Bukan. Nah, berarti di sini harus diluruskan. Oke, saya luruskan sedikit ya. Jadi semenjak dibentuk Pokdarwis atau kelompok sadar wisata Curug Halimun ini memang terbentuk itu tahun 2015 yang dipelopori oleh Pak Aep tersebut. Cuman memang sedikit agak vakum karena memang kesibukan dia. Nah, dari situ kita berinisiasi nih anak muda yang ada di wilayah untuk mengembangkan lagi, karena memang
sayang kalau misalkan nggak dikembangkan gitu loh. Nah, hasil itu daripada itu saya sama teman-teman yang lain Oh, iya. ngedatangin ketua Pokdarwis yang sebelumnya Berarti gitu. melakukan sebuah Apa? rempugan ataupun kompromi lagi gitu Nah, ya, kompromi terkait bahwa ingin kembali mengaktifasi ataupun mengaktifasi lagi ya, menghidupkan lagi Pokdarwis. Nah, gitu. Oh iya. Nah, dari situ saya sempat berbincang dulu Mhm. sama ketua Pokdarwis yang lama. Nah, dari situ ada apa namanya? Ada masukan dari ketua yang sebelumnya. Ya udah, kata Pak Aib itu ya. Ya. Ya udah lanjutin aja gitu loh. Mhm. Lanjutin aja soalnya ya dia bukan nggak mampu ya ngejalanin Pokdarwis tersebut. Memberikan dengan legowo Nah, tanpa ada unsur politik. oh enggak ada. Enggak ada unsur politik. Kirain gitu kan biasanya kalau misalkan ingin penggulingan atau apapun Oh, dengan cara-cara politis enggak, kan gitu. enggak, Tapi ini mah seperti dengan itu. cara kekeluargaan Nah, berarti. terus itu juga ya ternyata responnya pun bagus karena memang kita selaku anak muda, selaku pemuda di wilayah ya nggak ada orientasi apapun ya selain apa namanya ingin mengembangkan apa namanya agrowisata yang ada di karena memang dilihat-lihat Kang Den di Saguling itu sangat potensial sekali dari segi agrowisatanya. Nah, mungkin untuk sekarang yang dikelola oleh Pokdarwis Curug Halimun itu baru beberapa destinasi, tapi mudah-mudahan kedepannya itu bisa merangkul wisata-wisata yang lain. Nah, tapi sebelum berbicara lebih jauh nih, kemarin kan saya pernah gimana gue? Bukan pernah lihat karena memang saya juga orang Saguling. Ya gimana Kang Den? Tapi ini ingin lebih memperkenalkan gitu, bahwasanya di Saguling ini ada salah satu destinasi wisata yang begitu bagus untuk dikunjungi gitu. Salah satunya untuk menarik para wisatawan yang berasal dari luar kabupaten wilayah. ataupun luar wilayah lah boleh dikatakan. Itu pengunjungnya sampai ada YouTuber gitu. Oh iya. YouTuber yang ya udahlah ya. Itu di skip ya. Siap. Cuman ntar kalau misalkan penasaran bisa dilihat ya. Bisa dilihat di situ di YouTube. Jadi YouTuber itu kan perempuan gitu. Oh iya benar. Yang namanya perempuan itu kan kental dengan daya tariknya. Oh iya. Sampai-sampai saya terakhir lihat viewernya itu udah nyampe 1 juta lebih begitu. 1 juta lebih ya benar. Sampai kan tadi Kang Atep juga menyebutkan bahwa hari tadi gitu, berarti hari Minggu berarti hari Minggu karena sekarang belum masuk ke hari Senin ya. Hari Minggu tadi itu nyampe berapa? 90. Sampai 90. Yang berkunjung ke Saung Kondang dan turun ke Curug. Yang berkunjung ke Curug Halimunnya. Tanpa kalau ke Saung Kondang itu beda lagi. Kalau tadi dilihat secara data itu lebih dari 150 pengunjung. Berarti luar biasa itu berarti ada peningkatan ya dari minggu ke minggunya terkait data pengunjung gitu. Tapi tadi ada hal yang belum dijawab bahwa ketua Pokdarwis yang sekarang itu siapa? Ya benar. Supaya enggak ini ya. Mesti saya jelasin dulu. Ketua Pokdarwisnya itu bukan saya, tapi saya bagian dari Pokdarwisnya. Ketua Pokdarwisnya itu sahabat saya Rian, karena memang merintis dari awal itu berbarengan gitu loh sama anak-anak yang tunggu dulu, Rian. Tapi saya kurang terlalu familiar dengan bahasa Rian gitu. Tapi sering sebutnya namanya itu karena kan oh iya, Rian nama aslinya itu Rian Muhammad Agung. Sering panggilannya Rian aja. Rian. Bukan Rian Demasif ya, awas ya. Kirain ada panggilan-panggilan yang lain gitu. Oh iya. Untuk apaan. Tapi ginilah, kita sederhanakan lagi bahwa itu kan oke tadi terkait histori Pokdarwis Curug Halimun. Berarti tadi ketua Pokdarwis yang pertama itu adalah Bapak Aib Saipudin. Ya, lalu kemudian dipelopori oleh kaum muda dan ketua Pokdarwis yang sekarang itu adalah Kang Rian. Ya, dan saya dengar gitu desas-desus di luar sana bahwa Kang Rian ini memang sangat diperhatikan. Diperhatikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Barat karena apapun selalu disorot gitu. Apakah karena memang Pokdarwis Curug Halimun ini terbentuk secara berdikari, berdiri di kaki sendiri maksudnya, tanpa misalkan melibatkan hal-hal yang misalkan pengajuan proposal atau gimana lah. Nah, ini kan yang harus kita kaji secara bersama itu bagaimana sih ini Pokdarwis Curug Halimun bisa berdiri gitu. Nah, lalu kemudian bisa seramai ini sampai kan banyak YouTuber lalu kemudian selebgram gitu ditambah lagi kemarin kan ketika ada Saguling itu komunitas
saguling kreatif. Kalau kreatif ya, yang benar-benar memviralkan gitu sampai ketika kita mengangkat nama desa, tetapi yang terangkat itu adalah nama Kabupaten Bandung Barat. Oke, mungkin nanti kita hadirkan juga ya di podcast selanjutnya ketua dari Saguling Kreatif ya, Saguling kita undang, nanti kita hanca di sini. Ya benar-benar Kang, dan sedikit juga ya. Karena memang saya lihat memang di wilayah khususnya di Bandung Barat ke sini ya, yang mungkin Saguling lah. Banyak sekali memang potensi-potensi anak muda yang yang secara kreativitas, produktivitasnya memang mumpuni gitu loh. Cuman wadah mungkin ya, wadah. Nah, di sini saya berinisiasi mungkin ingin merangkul lah sedikit demi sedikit anak-anak muda yang mempunyai kreativitas di bidangnya masing-masing. Karena memang anak-anak khususnya pemuda yang ada di Desa Saguling sangat banyak sekali potensinya kalau misalkan dikembangkan gitu ya. Dari mulai videografi, fotografinya, terus pengembangan pariwisatanya. Film ada film? Oh, film ada. Bukan ada. Film yang itu. Oh, bukan. Tapi next time lah kita next lah. Itu mungkin maksudnya itu podcast film pendek. Oh iya. Itu kan berarti saya nggak nanya yang lain sebenarnya. Oh iya. Kemarin juga kan kita bukan kita ya. Tapi ya maksudnya Saguling Kreatif itu kan tetap anak-anak muda yang ada di sekitar kita. Di situ kita sempat bikin film yang memang lomba ya, meskipun memang nggak sesuai ekspektasi, tapi itu jadi ajang evaluasi buat kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Tetapi kan impact ataupun dampak gitu dari pembuatan film itu kan begitu luar biasa. Salah satunya tadi kan dari minggu ke minggunya itu pengunjung yang datang ke Curug Halimun Saung Kondang ini semakin membludak. Ditambah lagi kan selain daripada destinasi wisata yang disuguhkan, itu ada kebudayaan juga yang disampaikan. Benar, ada kebudayaan. Nah, inilah yang menjadi satu keunikan bahwasanya di tempat wisata ini selain dari menyuguhkan keindahan alam, tapi menyampaikan juga keindahan budaya yang ada di sekitar di Desa Saguling lah. Benar Kang Dan. Nah, seperti itu. Terus tadi saya mau menjawab sedikit ya. Menjawab mengenai masalah apakah Pokdarwis Curug Halimun itu berdikari atau ya pertanyaan yang tadi betul. Karena saya dari awal mempertanyakan hal itu. Siap. Karena memang balik lagi ke yang tadi, karena memang kita cinta kepada tanah air. Hubul waton. Iman gitu ya. Oh, siap. Ya, hubul waton mina iman. Terus memang saya seringkali pernah mengutip Bung Hatta, bukan Bung Hatta, siapa ya? Bung Karno? Bukan. Tan Malaka. Yang mana ideal. Hati-hati, Tan Malaka itu tokoh oh iya. Kemarin baru ramai. Oh iya. Pokoknya ya saya mengutip. Tapi bukan persoalan orangnya, tapi persoalan ilmu yang diberikannya. Okay. Jadi idealis itu kekayaan yang mesti dijaga oleh pemuda seperti itu. Yang idealisme adalah kemewahan terakhir. Seperti itu. Ya mungkin tapi idealisnya ke hal yang positif ya, bukan ke hal yang negatif. Betul. Nah, dari situ kita punya keidealisan, terus kita punya berinisiasi mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah. Ya dengan cara seperti itu. Asalnya jujur Kang Den, saya pribadi memang 0% ya di ilmu tentang kepariwisataan. Nah, cuman kita seringkali tapi yang menjadikan 100% yakin untuk bisa mendirikan pariwisata itu apa berarti? Kalau misalkan 0% berbicara tentang pengalaman kepariwisataan. Iya, karena memang saya cinta kepada cinta. Dasarnya adalah kecintaan. Sekalipun misalkan tidak ada ilmu pengetahuan yang pernah dipelajari. Nah, gitu. Tapi bisa berdikari. Nah, seperti itu. Jadi ketika awal mulanya kan memang 0% ya mengenai ilmu tentang kepariwisataan. Tapi kan sekarang udah zamannya teknologi. Pertama itu, terus kita juga seringkali share informasi dengan orang-orang yang memang sudah terjun ke dunia pariwisata. Seperti itu. Nah, terus dari situ kenapa memang jujur ya kita itu berdikari. Dalam arti? Ya, dalam arti memang belum ada sepeser pun. Dari siapa berarti itu harus jelas. Skip jangan. Skip jangan. Ya pokoknya udah enggak usah di ini. Enggak usah dibahas. Jadi takut apa? Takut besoknya hilang dikarungin gitu. Orde baru dong. Tapi ya maksudnya ya berdikari itu ya kita
kita punya masyarakat, kita punya konsep, dan kita menginisiasi, berarti memang itu udah jadi tanggung jawab kita dong gitu selaku pemuda gitu. Ya kita berjalan dulu, tapi kita komunikasi memang apa namanya? Memang intens. Dengan siapa intens itu? Dengan ya siapa? Skip jangan lagi. Ya dengan para birokrasi yang ada di birokrasi dari berbagai tingkatan. Nah, dari berbagai tingkatan. Ya bagus sih sebenarnya responsif. Cuman nggak ada sampai apa namanya memberikan uluran bantuan dalam bentuk material. Oh iya, belum atau nggak sama sekali. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa memberikan motivasi ke depannya, motivasi ke berbagai tingkatan begitu. Jujur Kang Den, saya bikin bukan saya ya, sama teman-teman mengembangkan wisata itu memang gak gampang ya. Rintangannya dari mulai pihak luar sampai internal pun memang sering kali kita kita temui gitu ya. Cuman karena memang kita punya konsisten, ya maksudnya konsisten di bidang tersebut, ya pada akhirnya ya anggap aja itu sebagai bahan evaluasi lah buat kedepannya bisa lebih baik lagi. Terus di sini salah satunya memang kan wisata ini enggak gini. Gimana Kang Den? Kalau kita rujukan lagi terkait program yang ataupun janji politiknya Bapak Bupati. Ini benar. Bukan dalam konteks apapun begitu. Itu kan ingin lebih mengembangkan sektor pariwisata ke daerah selatan. Di daerah selatan. Berbicara Saguling berarti daerah mana? Ya masuk daerah selatan dong. Tapi ketika kemarin saya melihat respon di Sparbud sampai terjun ke lapangan gitu sekalipun ya gitu. Tapi kita ya harus apresiasi juga. Ya benar-benar. Tapi asli. Gini, ada yang hal yang lebih sederhana lagi. Gimana Kang? Tadi kan gini, Kang Atep ini menyebutkan bahwa kita bertikari gitu. Kita tidak mengemis kepada siapapun. Kalau kita sederhanakan lagi kepada konsepnya Lao Tse. Lao Tse itu salah satu tokoh yang seringkali disebut-sebutkan. Bangun dari apa yang kita miliki. Nah, benar. Berarti konsepsinya tidak jauh berbeda dengan konsep Lao Tse. Konsep Lao Tse tersebut. Benar seperti itu. Terus memang kalau misalkan kita cenderung yang tadi disebutkan ya, mengharapkan bantuan, menghamba, memaksa, gedor-gedor. Nah itu ya pokoknya itulah. Kalau misalkan bahasa Sundana kan cengkel hate-nya, capek hate gitu ya, capek hate gitu loh. Capek hate. Cuman saya mikir ya, kalau misalkan kita terus-terusan kayak gitu, seakan-akan kan memang kita yang ngemis gitu loh ya. Seakan-akan kayak gitu. Cuman ngemis kalau di kota itu udah dibubarin Satpol PP loh. Oh udah, ya bukan ngemis itu. Kalau di desa kita ngemis dibubarin siapa berarti? Bubarin siapa ya? Ya kayak gitu Kang Den. Jadi memang kalau misalkan lebih ke sana berarti kecenderungan ya, kecenderungan atau jadi lebih kita terlalu mengharapkan hal-hal yang nggak pasti ya. Meskipun berharap kepada ketidakpastian, seperti itu. Tapi di sini saya punya kekuatan lebih Kang Den, yaitu masyarakat sekitar. Kalau misalkan kita nggak ada masyarakat, mungkin secara diinisiatori sama anak muda gitu. Tapi kalau misalkan tidak dibantu sama masyarakat sekitar, itu tidak akan terbentuklah wisata tersebut. Karena ya namanya juga anak muda lah ya, terbatas lah dalam kerjaan teknis. Cuman kita punya masyarakat sekitar yang memang benar-benar kompak, yang benar-benar mereka itu peduli akan pertama akan lingkungan. Terus akan potensi alam berarti. Potensi alam. Jadi memang dia itu tidak terlalu untuk sekarang ya, tapi ya kedepannya nggak tahu. Untuk sekarang kedepannya itu mungkin. Ya mungkin ya. Skip lagi. Ya skip dulu lah. Ya. Tapi untuk sekarang memang saya sering kali memang berbicara mengenai jangan dulu ngebahas profit lah. Kita kembangkan dulu potensi yang ada, kita kembangkan dulu wisata yang ada. Ketika misalkan udah kelihatan ramai dan pokoknya udah nyaman lah gitu buat pengunjung, terus pengunjungnya udah pada tahu gitu wilayahnya, barulah kita ngobrolin profit. Ya. Jadi kalau misalkan ada obrolan senior saya ya,
kalau misalkan ngobrolin profit sampai kapanpun itu tidak akan pernah beres. Oh iya. Pasti bakalan gontok-gontokan terus ya kalau misalkan ngobrolin profitnya. Makanya saya sering kali ke masyarakat itu jangan dulu mikirin profit, kita berjalan aja dulu. Kalau dan itu mah bonus Berarti gitu. kalau profit oriented itu otomatis kan nilai-nilai pragmatis. Ya, nilai pragmatis. Segala sesuatu dinilai uang. Nah, gitu, benar uang. Berarti kalau tadi di awal disebutkan bahwa tadi kan Kang Atep itu menyebutkan salah satu tokoh yang luar biasa, Bapak Republik yang dilupakan gitu. Mohon maaf tidak di-skip barusannya. Siap. Karena kan idealisme kita lah yang harus dijaga gitu. Ketika kita terjun ke masyarakat sekalipun ya tetap berbicara tentang nilai-nilai idealisme yang harus ditanamkan. Nah, tadi kan berbicara mengenai masyarakat udah panjang lebar gitu ya. Lalu apalagi tentang ini kan tadi proses pengelolaan. Oh iya, gimana? Proses pengelolaan ini kan tadi secara struktural sudah dibuat. Lalu kemudian adanya pemetaan antara Saung Kondang, Curug Halimun sekalipun misalkan dalam satu Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Tapi tadi kan yang ditanamkan oleh Kang Atep salah satunya karena di mau tidak mau gitu, disadari ataupun tidak, menjadi salah satu tokoh pelopor katakanlah menjadi bagi kaum muda khususnya yang ada di Saguling. Ini saya mengingatkan dulu ketika tahun 45 di mana kaum muda menculik kaum tua untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Begitupun dengan sekarang di Saguling, kalau toh misalkan hari ini bukan pemikiran kolot, kalau misalkan anak mudanya tidak mau open minded gitu, ataupun pemikirannya terbuka, ya polanya akan tetap sama begitu. Karena ya tadi, jadi jangan sampai anak muda itu kehilangan inovasi. Kehilangan kreativitas gitu. Sekalipun dengan kondisi seadanya, tetapi kita bisa mampu menciptakan sesuatu hal yang luar biasa. Seperti itu mungkin di-skip aja di sana, tapi kan hari ini Curug Halimun sudah mulai ramai. Lain halnya misalkan dengan awal banyak gunjingan, mungkin banyak orang yang tidak yakin, banyak orang yang tidak percaya bahkan gitu. Kalau mungkin ada sebagian orang ataupun beberapa orang yang kita lakukan itu ataupun yang kaum muda Saguling dilakukan itu adalah ide-ide gila gitu, mungkin itu tidak akan kesampaian. Hari ini terbukti gitu bahwa Pokdarwis Curug Halimun mampu bersaing dengan Pokdarwis yang lain khususnya yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Setelah ramai itu apakah banyak yang mengklaim? Iya, paham Kang Den. Gimana kira-kira? Ya. Gini ya. Memang sempat ya saya bercerita sedikit ya. Mengenai perjalanan historis ke belakang mengenai Pokdarwis Curug Halimun khususnya wisata yang sekarang lagi dikembangkan. Memang luka-likunya memang berat sekali, terus dipandang kalau bahasa Sundanya naonan sih budak eta. Nggak ada inilah gitu, nggak ada nilai plusnya lah di mata orang lain gitu. Cuman sekarang mungkin karena memang ya cek paribasan kan barudak ayeuna motekar gitu nya. Motekar. Apal motekar teu? Tahu. Oh naon? Motekar teh naon? Berpikir naon? Gerilya naon? Gerilya lain? Oh gerilya lah. Jadi panjang lengkah. Panjang lengkah. Itu kurung batokeun. Nah, gitu. Nanti diterjemahkan oleh editing. Siap. Nah, seperti itu. Jadi memang dipandang malahan sama puntennya sama pemerintahan pun memang dianggap naonan sih gitu. Suaranya jangan dikecilin. Oh iya siap. Jadi seolah-olah narasi ketakutan itu. Naonan sih gitu. Tapi ketika respon sekarang karena hasil memang kita sudah benar-benar pol-polan gitu loh. Ya ternyata klaim-klaiman seperti itu memang ada. Terus mesti dibahas gak yang kemarin sempat mengklaim? Oh harus itu harus dibahas. Biar jelas gitu. Biar jelas. Nah seperti itu. Jujur ya Kang Den, sebenarnya saya mendirikan Pokdarwis terus di Saguling Kreatif itu kan memang diantaranya ingin memotivasi anak muda supaya berkarya gitu ya. Nah dalam arti berkarya di situ supaya muka lah gitu ya kreativitasnya gitu seperti itu. Nah di mana memang gak gampang ternyata, gak gampang mensatukan
pikiran atau Gagasan. gagasan, Mensatukan frekuensikan iya. gitu nggak gampang. Cuman karena memang saya pribadi punya punya inisiasi ya lebar lah, sayang kalau misalkan nggak dikembangkan gitu Iya. seperti itu. Terus tadi balik lagi ke masalah klaim-klaiman seperti itu ya. Masalah klaim-klaim ada sebagian pasisian merenya beda wilayah. Kamana wae atuh aing geus rame. Aya can rame. Aya can rame kamana wae, ayeuna geus rame geningan. Nah, karena mungkin mereka profit oriented. Orientasinya profit. Oh no. Enggak tahu lah. Oh bukan ono ya, tapi enggak tahu. Ono ya. Seperti itu ya, sempat itu rame. Kita ngebangun dari nol. Kita ngebangun dari nol sampai ya tenaga, pikiran dan semuanya kita udah lakuin. Ternyata ada klaim-klaiman bahwa wisata sekarang yang dikembangkan itu belum pernah terjamah sama sekali oleh seseorang. Padahal dari 2015 itu sudah ada sebenarnya, sudah dikelola. Bahkan tadi Pokdarwisnya juga udah terbentuk. Namanya juga udah Curug Halimun seperti itu. Cuman sekarang ya udah mulai booming, udah mulai ramai. Ada beberapa statement ya dari beberapa orang atau kelompok lah. Kelompok lah ya. Orang takutnya nanti terlalu menyudutkan. Oh iya, menyudutkan. Kelompok lah ya. Bahwa Curug Halimun atau wisata yang sekarang lagi dikembangkan itu tidak pernah terjamah sama sekali sama seseorang. Terus itu sudah ini saya bakalan bikin seperti ini, karena ini masuknya ke daerah kami, kata dia itu. Iya. Ya saya nggak diam aja gitu ya. Yang dibangun dari nol, bahasa Sunda nama kacape urang, piraku rek direbut. Bukan direbut ya, piraku rek diklaim ku batur gitu. Cuman kalau misalkan nggak ada statement seperti itu, terus ngobrolnya baik-baik dan segala yang dilontarkan itu enak lah gitu ya kita juga menerima. Cuman ketika ada statement seperti itu, ya saya pun sama anak-anak yang lain, khususnya masyarakat sekitar yang ngebangun dari nol, ya ngerasa gak nerima gitu. Pada akhirnya sempat booming lah itu. Cuman alhamdulillah sekarang sudah bisa terselesaikan. Sudah terselesaikan dengan baik. Ya itu gitulah. Padahal secara historis sekalipun saya pernah baca jurnal. Jurnal. Curug Halimun ini sudah diekspos dan diberi nama juga gitu. Iya benar-benar. Sebelum Indonesia merdeka. Oh iya benar. Kalau nggak salah itu penelitinya itu orang dari Jerman kalau nggak salah. Penerjemahnya orang Jerman. Yang nelitinya itu orang Belanda. Gitu. Karena pada saat itu kan kita dijajah oleh Belanda. Ya. Gitu. Kalau nggak salah itu 1928 ya? 23. Oh 23 ya? Oh 23 ya benar-benar. Itu kalau misalkan untuk mencari akurasinya nanti kita cantumkan juga karena iya benar. Nah itu mungkin terus kita bahas lagi terkait orientasi ke depan. Karena kan kita juga mungkin oke lah untuk pertama kita berdikari gitu. Tadi berdiri di kaki sendiri ataupun dengan dalam arti sederhana itu swadaya masyarakat gitu. Bambu sekalipun ataupun konstruk bangunan yang itu pun dengan sederhana tetapi menjadi satu keunikan. Khususnya untuk di Saung Kondang. Kondangnya. Akan tetapi ini kan dalam jangka waktu beberapa tahun misalkan ke depan berarti harus ada perubahan. Apakah polanya itu akan sama, misalkan akan terus berdikari ataupun kita ingin bermitra dengan pemerintah gitu. Tapi pemerintah yang mana dulu? Pemerintah yang mana dulu gitu ya? Ya maksudnya gimana kan tadi udah saya sebutkan gitu. Jadi ada berbagai tingkatan gitu. Ketika misalkan tingkatan pertama itu kurang responsif, apakah langsung naik ke tingkatan yang selanjutnya gitu. Sedangkan tingkatan selanjutnya untuk menyelesaikan tingkatan yang lebih awal dulu atau bagaimana lah intinya orientasi ke depan untuk pengembangan sektor pariwisata Curug Halimun ini seperti apa? Oke. Jadi Jadi memang kita ngobrol lagi ya. Harus ngebahas lagi flashback ke belakang. Sempet saya memang sama teman-teman yang lain ya, sempat berbicara bukan audiensi, audiensi mah gaya teuing gitu nya, yang ngobrol lah gitu, sharing sama aparatur pemerintahan setempat. Ternyata memang responnya belum ada. Cuman responnya semangat.
anak-anak Seguling Kreatif kan punya ini fasilitas ya, bisa lah. Nah, kita ajuin proposal. Oh ya, ajuin proposal. Kita balik lagi Oke. ke pembahasan. Tadi kan kalau rasa semangat itu siapapun bisa memberikan. Benar-benar. Yang kita butuhkan itu tidak hanya semangat, tidak hanya dukungan moral saja gitu, ya, melainkan dukungan secara material. Kalau toh misalkan secara material ya secara tenaga, ya, benar. Mantuan gawe itu. Benar. Ini kan sifatnya umum nih gitu. Apa yang khususnya Pokdarwis Curug Halimun harapkan untuk pengembangan sektor wisata ke depan, khususnya kan dari misalkan ingin lebih bersinergikah dengan pemerintah gitu, ataukah ingin tetap berdikari gitu. Cuman kalau terus-terusan berdikari ya mungkin kita akan lumayan cukup membutuhkan waktu yang begitu lama. Benar. Nah, mungkin ditanggapi dulu itu kira-kira dan sampaikan bahwa ini publik harus tahu gitu. Oh iya, oke. Biar jadi pelecut semangat juga, tidak hanya memberikan semangat, tapi kita melecut semangat untuk yang lain, khususnya untuk daerah-daerah yang lain juga. Ya, benar Kang Den. Jadi memang untuk sekarang ya memang masih berdikari ya, tapi memang cita-cita saya ke depan ya paling tidaklah pemerintahan sekitar pun merespon, bukan hanya sebatas semangat saja, tapi kan tadi model dan material mesti sinkron juga, karena memang di sini saya bukan ngangkat hanya RT RW, tapi ngangkat desa loh gitu loh. Ataupun ya maksudnya lingkungan inilah maksudnya. Ya gitu. Secara eksistensi keluar pun kan nama baik wilayah kan bisa ini. Tapi mungkin biar lebih netral. Gimana? Menetralisir gini. Gimana? Ataukah memang tidak adanya dukungan secara material itu karena dibenturkan dengan suasana Covid? Gimana? Bukan hanya gimana sih gitu. Karena saya dengar gitu, baik dari pemerintahan dari berbagai tingkatan, khususnya di tingkatan desa, kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi atau bahkan ke pusat, itu dana-dana pemerintahan itu ditarik untuk penanggulangan Covid, katanya. Gitu. Tapi kan maksudnya apakah memang semuanya gitu atau gimana? Tapi kah kita nggak pengen tahu urusan birokrasi gitu, karena ya kita mah yang jelas ingin mengembangkan daerah aja sih. Setidaknya tidak. Kalau toh misalkan material tidak bisa diberikan, dalam arti bukan tadi kan kutipannya itu bukan berarti kita itu menghamba kepada dan menuhankan uang gitu. Oh iya. Iya, kalau misalkan ya ada hal-hal yang lain lah gitu. Ketika toh kita membutuhkan hal apapun yang sifatnya dukungan ataupun rekomendasi apapun lah, kita sama-sama mampu bersinergis dengan baik. Tapi bukan berarti kita menegasikan, dalam arti menegasikan ini orang lain ngerti nggak kira-kira? Menegasikan, menyudutkan gitu loh. Jadi menyudutkan. Nah, kira-kira seperti apa gitu tanggapannya? Intinya kalau berbicara harapan ke depan untuk khususnya Pokdarwis Curug Halimun sekalipun misalnya, tapi bagusnya nanti kita undang juga berarti ya. Oh iya, harusnya kita hadirkan juga dari ketua Pokdarwis Curug Halimun. Karena kenapa saya undang dulu Kang Atep ini, karena Kang Atep itu salah satu orang yang memiliki gagasan untuk pengembangan Curug Halimun. Apalagi kan salah satu sosok muda, dan saya lihat yang menjadi aktor-aktornya itu adalah kaum muda semua. Seperti itu. Nah, sampaikan dulu. Oke. Harapannya mungkin ya, harapan kedepannya yang mudah-mudahan dilancarkan dalam segala hal, tidak ada, yang paling penting sih kita menjaga keharmonisan internal ya. Iya. Jangan ada politik internal. Jangan ada politik internal. Politik internal, menjaga keharmonisan internal ya, dalam arti kalau misalkan hambatan di luar atau misalkan permasalahan di luar, itulah ajang evaluasi buat kita aja. Cuman kita mengamankan dulu permasalahan internal, sedikit pun jadi matak gitu dari bahasana gitu ya. Karena gini, bahasa sederhana gitu. Kalau dalam bahasa Sunda, ya kita bahasanya gado-gado aja gitu. Gado-gado aja. Gado-gado aja gitu ya. Ayah bonteng. Ya, intinya seperti itu Kang Den. Jadi mudah-mudahan dilancarkan ke depannya, terus mudah-mudahan pemerintah setempat pun bisa bisa bekerja sama dengan baik seperti itu. Bisa bukan memfokuskan ya,
tapi lebih merespon bener-bener gitu loh dalam hal apapun gitu ya. Karena memang kata saya juga ini bukan untuk satu wilayah aja loh gitu loh. Tapi mencakupnya, maksudnya satu wilayah itu bukan RT ini, RW ini bukan, tapi wilayah gitu loh, Desa Saguling khususnya. Karena memang tetap kan di mana? Ya pasti di Desa Saguling seperti itu. Tapi saya dengar-dengar gini. Kalau kita ingin lebih mudah mendapatkan bantuan, gimana Kang Dek? Baik itu dari dinas misalkan, Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bandung Barat. Katanya kelompok sadar wisata ini harus masuk ke struktur BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ini kira-kira bagus gak untuk dikaji nih? Oke. Gimana ya? Ya sebenarnya memang kalau misalkan seringkali memang saya ngobrol. Tapi gimana? Mohon maaf dipotong dulu. Gimana? Jadi kan harus masuk BUMDes. Dari Pokdarwis Curug Halimun ini memang bersediakah ataupun tidak untuk masuk BUMDes? Untuk masuk BUMDes. Karena kalau misalkan masuk BUMDes berarti ketika turun bantuan sekalipun itu lewat BUMDes. Lewat BUMDes dulu. Ya memang seperti itu. Kalau misalkan aturan-aturan pemerintah, memang sempat itu jadi perbincangan, Kang Den ya. Dan saya dengar juga kan seperti itu dari apa kepala dinas ya. Ya. Jadi memang ada beberapa kepala dinas yang menyampaikan hal ini. Jadi alangkah baiknya memang kita itu bersinergi dengan BUMDes atau kalau BUMDes itu kan memang bukan mitra ya sama desa ya. Sinergi ataupun tidak. Nah gitu. Jadi itu skip lah gitu mah. Skip, oke, siap. Di skip berarti ya, berarti tanda tanya. Ya, ada apa-apa. Ya, tapi cuman memang nah kata saya juga setelah udah ramai baru bermunculan. Gimana kalau misalkan gini sok Anggari gini. Kalau misalkan kita aturannya ada di kita ya silakan saja gitu loh. Tapi kalau misalkan aturannya ada di dia kamana wae kamari. Seperti itu. Mana Mang euy? Kamana Mang euy? Kamana Mang euy? Itu pada ketawa. Ya, itu udah jadi perbincangan Kang Den itu di wilayah udah jadi perbincangan. Cuman tetap saya juga enggak bisa mengiyahkan juga ya. Cuma kan saya juga sama dari nol itu kan pertama sama teman-teman yang lain, sama sahabat-sahabat yang lain. Terus sama masyarakat sekitar. Saya juga nggak bisa langsung mengiyahkan gitu loh. Kita juga harus rundingan dulu atau gimana dulu, ngobrol dulu semuanya. Pecahkan dulu nih gimana bagusnya. Oke. Nah itu memang udah jadi perbincangan sih. Gimana kalau misalkan udah saja bekerja sama BUMDes? Ya silahkan saya mah ya bagus ya gitu loh. Apalagi misalkan ada punten ya turun anggaran gitu buat para wisata sekarang yang lagi di ini. Cuman kan mesti ada feedback mungkin feedback bukan ya? Ya, keuntungan. Kalau misalkan itu feedback tersebut diatur sama mereka, ya. Terus keringat kita dari awal sampai sekarang itu gimana? Itu maksudnya. Dan itu. Yang saya lihat menurut kacamata saya pribadi ya. Gimana Kang? Karena kebetulan saya juga di sosiologi kan. Oh iya, kan berbicara ilmu kemasyarakatan, apalagi ditambah dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Nah, kan ketika hari ini ramai berbicara mengenai Curug Halimun, banyaknya para pengunjung lokal ataupun luar wilayah. Itu kan otomatis menghidupkan gitu. Iya, benar. Baik dari perekonomian nah itu ya. Karena kan salah satunya itu ini bisa dibagikan gitu, masyarakat diperankan. Dilibat sertakan bahasanya. Ada yang menjadi pedagang di sana, tapi bukan berarti pedagang yang menekukkan gitu. Oh iya. Tetapi kan kita memberikan bahwa ketika berdagang ya silakan berdagang, tapi dengan cara yang baik kan. Yang baik. Begitupun dengan yang lain, misalkan ada yang menjadi bahasanya itu tour guide. Iya benar. Maaf juga sering nge-tour guide. Mana ya? Saya mau main-main aja ke sana. Oh, main-main. Enggak mandu, tapi biasanya katanya kalau mandu yang agak inilah. Ya, bisa lah. Di skip atau ada hal yang dijaga nih? Skip dulu aja dikit lah. Siap, saya suka kalau ngorek-ngorek. Wah, jangan. Perang dunia. Keempat, ketiga. Berarti ketiga. Oh, ketiga ya. Karena sekarang belum ada perang dunia. Oh iya benar.
Terus tadi tadi kan berbicara mengenai kerjasama begitu ya, kerjasama. Lalu kemudian harapan sudah disebutkan juga, berarti dapat disimpulkan. Maksudnya dapat disimpulkan pertama. Tapi gini dulu lah sebelum saya menyimpulkan, karena biasanya bahasa menyimpulkan itu bahasa yang sudah mendekati kepada akhir pembicaraan. Padahal masih asik ya. Nah, jadi gini, karena kan tadi yang disebutkan bahwa Curug Halimun Saung Kodang ini adalah salah satu destinasi wisata yang belum pernah terekspos. Tapi ketika dipelopori oleh kaum pemuda hingga pada akhirnya sekarang ramai dan terekspos kan gitu. Terus konsepnya kan berdikari tadi. Bagaimana sih khususnya dari Pokdarwis Curug Halimun, Kang Atep sendiri yang memiliki konsep khususnya yang pertama katakanlah yang memberikan konsep awal begitu, konsep awal untuk pembaharuan. Untuk memberikan motivasi juga bagi daerah-daerah yang lain yang menurut saya setiap daerah khususnya yang ada di Kabupaten Bandung Barat itu memiliki banyak potensi pariwisata, tetapi mereka itu mungkin terkait kesadaran pariwisatanya itu kurang karena mereka mungkin berpikir cara mendirikan pariwisata itu harus punya uang dulu, pemerintah mendukung secara penuh, tapi kan pada akhirnya kita yang membantahkan semua hal itu gitu. Dibantahkan dengan apa? Dengan semangat tadinya. Mungkin silakan untuk memaparkan terkait semangat apa yang Kang Atep khususnya memberikan kepada khususnya warga masyarakat Bandung Barat untuk sama-sama mengembangkan sektor pariwisata gitu. Dan kita mendukung program yang telah ataupun janji politik yang telah ini oleh Pak Bupati kan gitu. Ya, benar. Jadi memang yang pertama itu sebenarnya memang Bandung Barat itu potensial sekali gitu ya di bidang pariwisatanya. Tapi tetap Kang Den, yang paling utama itu kesadaran kita mungkin ya, kesadaran kita bukan anak muda saja sebenarnya. Ya kaum senior juga gitu ya, kaum tua juga memang berangkat dari kesadaran sih sebenarnya. Kita juga karena bentar dipotong. Berarti kita itu keadaan yang menentukan kesadaran atau kesadaran yang menentukan keadaan? Kesadaran yang menentukan keadaan. Lanjut. Jadinya memang kesadaran gitu loh, kesadaran kita. Ya maksudnya kesadaran itu kan dalam hal kesadaran lingkungan, mungkin seperti itu. Terus sadar akan potensi seperti itu ya. Terus tadi juga saya dan di sini sadar akan nilai-nilai ekonomi masyarakat sekitar. Karena memang saya juga bikin bikin pariwisata itu kan orientasinya bukan untuk pribadi ya, tapi untuk pengembangan masyarakat sekitar, khususnya di wilayah saya pribadi seperti itu, atau di wilayah Desa Saguling lah gitu, bisa dikatakan seperti itu. Desa Saguling lah. Desa Saguling lah. Ya, seperti itu. Jadi nilai-nilai. Karena saya cinta kepada Saguling. Oh, gitu. Saya cinta banget. Mau ke Desa Cihandelem sana. Tahu nggak? Enggak. Oh, tahu. Taunya itu YouTuber kemarin yang turun ke Curug. Oh iya, ntar viral gitu loh. Ntar kita bahas. Atau Kang Atep sendiri yang jadi tour guide-nya itu? Sedikit berbincang sih sedikit. Sedikit berbincang. Oke, bincang lagi. Iya. Lanjut mungkin yang Kang Det ya, sedikit. Jadi memang karena kesadaran nilai ekonomi masyarakat, karena memang saya cerita sedikit ya. Tapi ini buat bukan evaluasi ya, buat wilayah yang lain apa? Memotivasi. Padahal ingat saya cuman ngetes. Saya nggak ngantuk loh. Oh iya. Untuk memotivasi. Jadi gini Kang Den, saya bukan saya ya, teman-teman yang lain pun bikin tempat wisata ini di wilayah Kampung Cikondang namanya. Jadi memang bisa dikatakan kampung tersebut itu kampung yang bisa dikatakan terisolir ya. Terisolir yang memang terisolir dari mana tuh? Nah, secara akses terusnya ujung lah gitu loh. Ujung. Tidak diperhatikan. Ya, mungkin seperti siapa itu. Yang tidak diperhatikan berarti? Punten. Malahan pemerintah sekitar pun baru beberapa kali menginjak kampung tersebut itu ketika ada wisata. Curug Halimun. Wisata Saung Kodang sama Curug Halimun. Padahal kalau kita sebutkan bahasa Kondang itu kan terkenal. Oh, terkenal ya. Tapi bener. Kondang di Saguling itu justru terisolir kan. Ya, jadi gini. Ya, jadi makanya saya berinisiasi sama teman-teman yang lain untuk mengangkat wisata Saung Kodang gitu ya, terus sama Curug Halimun. Pertama, saya kesadaran dina
di nilai ekonomis masyarakat sekitar karena memang kebanyakan masyarakat tersebut itu petani ya. Petani dan petani pun bukan ladang ya? Ai sawah teh naon sih? Ladang. Oh, ladang ya. Oh, bisa salah gitu. Ladang Saya masih ini. Oh iya benar. Masih fresh. Ladangnya itu bukan milik dia sendiri, bukan milik mereka, tapi milik orang lain. Dia itu kerja kepada orang lain seperti Siapa itu. yang menjadi pemiliknya itu berarti? Ya orang-orang luar lah. Orang-orang yang matanya sipit? Oh, sebagian. Oh, sebagian. Sebagian. Mungkin ada sebagian lah. Kan yang namanya petani menurut Bung Karno itu penyangga tatanan negara Indonesia. Oh iya. Namanya itu udah luar biasa. Kalau enggak ada. Tapi gini, tadi kan belum dijawab nih. Tadi karena menyebutkan bahwa Saung Kondang Kampung Cikondang itu adalah kampung yang terisolir. Terus karena ada memang bentuk keresahan, bentuk kepedulian dari para pemuda sekitar bahwasanya dengan adanya sektor pariwisata ini pada akhirnya nama Cikondang ini kembali terangkat dan kita harus membuktikan senyatanya bahwa Curug Halimun Saung Kondang ini menjadi kondang sekondang-kondangnya. Nah, seperti itu ya, benar-benar seperti itu. Jadi memang ya intinya pertama ngangkat kampung tersebut ya, karena memang bisa dikatakan yang tadi terisolir. Terus secara masyarakatnya pun memang puntennya ya terbatas lah gitu loh. Dalam arti terbatas memang ya tadi kebanyakan kan petani dan petani pun itu ladangnya itu bukan milik mereka, tapi mereka milik orang luar. Mereka kerja di orang luar seperti itu. Terus kayak warung kayak gitu kan asalnya nggak ada, Kang Den. Adanya ketika dengan adanya asalnya nggak ada warung-warung, Kang Den. Asalnya nggak ada warung-warung. Tapi dengan adanya tempat wisata ini kan nilai ekonomi masyarakat sekitar itu bisa terbantu juga dan terberdayakan yang asalnya memang masyarakat sekitar itu hanya sebatas ke ladang, hanya sebatas ke ladang. Tapi pengepul getah? Pengepul getah, ada pengepul getah pinus dan itu pun digajinya pun enggak inilah ya, maksudnya enggak tentu gitu loh. Tapi dengan adanya pariwisata ini kan kita bisa mengembangkan atau bukan mengembangkan ya, mengarahkan ataupun ya bahasanya memang betul mengarahkan masyarakat bukan beralih. Cuman ya ada pemasukan lah yang asalnya tiap hari itu tidak ada pemasukan, ketika adanya wisata ini bisa jadi yang tadi itu ya, jadi tour guide atau pedagang sekitar. Ya alhamdulillah lah. Dan pada akhirnya pada akhirnya ya saya mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan gitu loh ya sampai sekarang. Dan ini pun yang maksudnya motivasi untuk wilayah luar yang ada khususnya di Bandung Barat. Kita di sini yang memang notaben orang kampung bisa mengembangkan wisata yang segini adanya, apalagi di wilayah-wilayah yang lain yang mungkin secara potensi wisata itu bisa benar-benar dikembangkan gitu loh. Ya saya juga mau ngucapin banyak terima kasih ini ke Kang Denny udah mengundang saya ke sini. Bukan ke Kang Denny tapi ke Demok. Oh, Demok ya, Demok Channel ya. Demok Channel sudah ini ya, mudah-mudahan ini juga video ini podcast ini ya bisa memotivasi. Terus tadi ada bahasa-bahasa tentang bukan singgungan itu ya, bukan singgungan. Cuman itu sedikit unek-unek saya gitu, unek-unek saya yang mudah-mudahan bisa. Nah, seperti itu ya. Kepastian. Seperti itu. Oke, berarti saya dapat menyimpulkan dari awal pembicaraan kita tadi mulai berkenalan lalu kemudian mengkaji persoalan-persoalan lah lumayan cukup kompleks gitu, rumit sedikit. Berarti terkait pertama berbicara tentang historinya Curug Halimun, adanya Curug Halimun, lalu kemudian berbicara mengenai konsep pengelolaan gitu lalu kemudian adanya bukan disharmonis artinya tapi maksudnya kita kan bukan kita tuh maksudnya Curug Halimun kita mulu dari tadi nggak apa-apa tuh Kang Den. Padahal Curug Halimun itu berdiri
didirikan secara swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat. Yang melibatkan ataupun aktor-aktornya itu para kaum muda gitu, dan kaum tua itu mendukung dari belakang. Nah, gitu. Seperti Tapi itu. yang menjadi martirnya itu adalah kaum muda. Itu muda. Sangat luar biasa sekali ya, karena kan kata Bung Karno juga seperti itu, beri aku 10 muda maka akan kuguncangkan dunia. Masa iya hari ini pengurus Pokdarwis Curug Halimun ada berapa orang? Sekarang itu kalau misalkan secara legalitas gitu ya ada 17. Cuman tetap kalau di wilayah kan itu kondisional ya. Ada beberapa teman-teman yang lain ya nggak apa-apa lah kalau misalkan di lapangan mah mau berapa juga. Seperti artinya itu. Kalau misalkan 17 orang ini bahkan ini bisa mengguncangkan alam raya. Lebih 7 ya, benar. Jadi ya gitulah. Tadi kan lalu menginginkan gitunya bahwasannya ketika memang Curug Halimun ini ataupun Pokdarwis Curug Halimun ini hari ini sudah mulai terus-terusan berkembang. Benar. Alangkah lebih baiknya begitu ya dari segi sektor pemerintahan sekalipun memberikan dukungan secara utuh begitu. Benar. Nah, berikan dukungan secara utuh supaya lebih maju lagi dan memang dampaknya ini bisa dirasakan. Jangan sampai masyarakat itu tahu bahwa ini adalah wisatanya RW ini. Gitu. Iya benar. Yang kita angkat itu adalah wisata wilayah desa. Iya, seperti itu. Lalu kemudian tadi dengan adanya Pokdarwis Curug Halimun ini mampu memberikan konsep pemberdayaan kepada masyarakat dan pada akhirnya masyarakat yang di sekitar pun mampu terberdayakan dengan baik dan kedepannya harus menjadi lebih baik dan harus menjadi contoh untuk wilayah-wilayah yang lain khususnya yang belum mengekspos potensi pariwisata yang ada di wilayahnya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf ini kalau misalkan pembahasannya cukup kesana kemari. Gitu. Ya kita kalau udah berbicara asik nih. Iya, kadang lupa diri, kadang lupa daratan, kadang lupa tidak tahu di mana kita dibesarkan. Iya benar. Ya saya sering kali sharing ya dengan senior mengenai pemuda itu kan. Kang Denny juga sering kali bilang kalau pemuda sekarang itu kan agen social of change gitu ya, agen perubahan, dan agen social of control. Ya, seperti itulah intinya. Ya. Meskipun ya panjang kalau dijelaskan ya, Kang Denny aja antara yang menjelaskan di podcast yang berikutnya. Di podcast selanjutnya. Nanti karena kita akan mengundang siapa lagi ya? Mungkin ketua dari Saguling Kreatif ketua dan Pokdarwisnya langsung. Bahkan kepala desa mungkin bisa saja. Bisa. Iya. Pandangannya objektif benar. Dari pengelola Curug Halimun, dari segi pemerintahan, dari segi para aktor-aktor muda yang ada. Seperti itu. Dan mungkin itu Kang Atep, maaf Kang Den. Dengan keterbatasan kami dari Demok Channel. Gitu. Siap Kang Den. Kurang menyugemakan kalau dalam bahasa Sunda. Gitu. Siap. Dan mungkin itu saja sih untuk pembahasan kali ini dan mudah-mudahan bagi siapapun yang menonton konten video kali ini ambil saja hikmahnya. Seperti itu. Ambil saja nilai-nilai yang baik. Jangan sampai hal-hal yang buruknya itu diambil dan itu dijadikan sebagai sesuatu hal untuk membuat citra. Benar. Itu menjadi buruk juga. Tapi kan di sini sifatnya itu sharing, kita akan harus membedah secara objektif juga. Benar. Mungkin itu Kang Atep. Siap Kang Den. Pokoknya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Mohon maaf juga apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang memang menyinggung. Dan mohon maaf juga apabila ada tanggapan-tanggapan yang menyakiti perasaan teman-teman semua yang menonton. Dan mohon maaf juga apabila ada kebenaran-kebenaran yang disampaikan menyakiti hati para penguasa. Siap. Ya intinya satu sih. Siap. Kalau bahasa-bahasa ini mah teruslah berkarya atau mati dalam kegelisahan. Sepertinya seperti itu ya. Seperti itu ya, tetap aja tunjukkan kreativitas kita, produktivitas kita, inovasi kita untuk wilayah kita. Seperti itu Kang Den. Berarti Demok Channel dari desa mengepung kota. Bisa. Dari pariwisata mampu Indonesia benar Kang Den. Mungkin itu aja Kang Atep. Siap Kang Den, terima kasih. Nanti akan berbincang di podcast selanjutnya. Siap Kang Den. Pembahasan ataupun hasil daripada perkembangan yang ada. Siap Kang Den. Terima kasih Kang Atep. Siap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.